orang-orang yang sekarang mengaku turunan Rasulullah itu benar enggak? Itu kan perlu diverifikasi. Iya. Gitu kan gitu. Jaraknya jauh sekali soalnya. Iya. Terus perlu divalidasi. Setelah kita verifikasi bahwa oh iya kayaknya ada tanda-tanda bahwa dia itu turunan Rasulullah, kita validasi. Benar enggak? Absah enggak? Iya. Kalau memang valid sah. Kalau tidak, maka terus terang kita katakan Anda bukan turunan Rasulullah SAW. Habaib itu istilah ya. Ya. Orang yang dinisbatkan kepada keluarga Rasulullah. Ya. Keluarga Rasulullah itu secara umum dikenal oleh para ahli nasab itu Al-Alawi. Al-Alawi. Al-Alawi ini bisa dinisbatkan kepada Ali atau bisa dinisbatkan kepada Alwi ibn Ubaidillah, ibn Ahmad Al-Muhajir, ibn Isa, ibn Muhammad, ibn Al-Uraidi, ibn Ja'far As-Sadiq. Oke, Ya. sampai Ja'far. Ya. Tayyib, mereka inilah yang akhirnya menjadi syajaratun nasab kaum Alawi. Oh, iya. Nah, kaum Alawi inilah yang mengklaim mereka itu turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari syajaratun nasab, dari akar nasab Alawi ini memiliki beberapa gelar. Kalau di Maroko dan Afrika sekitarnya itu dikenal dengan Syarif. Ah, iya. Adapun di kalangan orang-orang Hijaz dikenal dengan istilah Sayyid. Okay. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah Habib. Habib. Tapi semua itu sama ya, Sayyid. Ya, baik Habib, Sayyid, Syarif itu mereka semuanya menisbatkan diri kepada Alwi ibn Ubaidillah tadi. Iya, iya. Ibnu Ahmad Al-Muhajir, ibnu Isa, ibnu Muhammad, ibnu Al-Uraidi, ibnu Ja'far As-Sadiq. Nah, kemudian di sana mulai terjadi spesifikasi. Rata-rata kalau mereka itu memangku satu kekuasaan itu biasanya dijuluki dengan Syarif atau Sayyid. Makanya gubernur Mekah sebelum dinasti Saudi itu dikuasai oleh Syarif. Di antara yang paling terkenal adalah Syarif Aun. Nah, makanya di beberapa tempat seperti Kalimantan itu mereka sempat berkuasa, makanya ada gitu. Syarif Qasim kan gitu. Dan di daerah timur juga begitu, Sulawesi dan juga beberapa tempat seperti Maluku mereka lebih dikenal Syarif dan Syarifah. Cuma di kalangan Jawa, orang-orang Betawi itu lebih mengenal Habaib daripada Syarif daripada Sayyid. Daripada Sayyid, ya. Itu seperti itu. Nah, kapan mereka itu masuk ke Indonesia disinyalir oleh ahli sejarah itu kurang lebih abad 9 Hijriyah atau abad 14-15 Hijriyah. Masehi, maaf. Sekitar itu. Ini bersama masuknya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mereka notabene juga diklaim sebagai turunan Rasulullah SAW kan gitu. Ya. Kemudian merebak dan banyak sekali melimpah mereka berdatangan ke Indonesia pada abad 14 Hijriyah. Ya, kurang lebih abad 18-19 Masehi. Mereka migran di dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan Islam. Nah, di Indonesia sempat terjadi pertentangan antara Arab turunan Rasulullah dengan Arab bukan turunan Rasulullah SAW. Oh gitu. Ketika muncul Jami'atul Khair. Jadi Jami'atul Khair itu adalah satu organisasi yang menampung orang-orang Arab turunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncullah Al-Irsyad, di mana ini wadah organisasi yang menampung orang-orang selain turunan Rasulullah SAW. Nah, sempat terjadi pertentangan cukup dahsyat antara Jami'atul Khair dengan Al-Irsyad ini. Yang akhirnya puncaknya Syekh As-Surkati itu keluar dari Jami'atul Khair dan akhirnya mendirikan Al-Irsyad ini yang menampung orientasi intinya adalah Islam. Ya. Mau sekarang Arab atau non-Arab itu tidak ada masalah. Mau turunan Rasulullah atau bukan turunan Rasulullah SAW, yang penting mereka itu memperjuangkan Islam. Inilah sejarah tentang masalah Habaib, Syarif dan juga Sayyid. Ya. Dan mereka ini konklusinya adalah mereka dikatakan Syarif atau Sayyid atau Habaib karena mereka itu ada hubungannya dengan turunan Rasulullah SAW, dan turunan Rasulullah itu tidak lain adalah Fatimah, ya otomatis nomor satu adalah Khadijah, Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di.
Baik. Aku tinggalkan dua Dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Rasulullah katakan kitabullah wa itrati. Kitabullah dan anak cucu saya. Bahkan Rasulullah SAW juga udzakirukum bi ahli baiti. Udzakirukum bi ahli baiti. Udzakirukum bi ahli baiti. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Iya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Dan kalau kita melihat dari hadis Rasulullah, ini ayat Allah dan hadis Rasulullah juga menunjukkan hal itu. Yang paling jelas adalah firman Allah, innama yuridullahu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, dari sinilah penting untuk kita tegaskan bahwa ahlul bait yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah yang bisa menyingkirkan ar-rijz. Apa itu rijz? Ditafsirkan oleh para ulama tidak lain adalah al-ithmu, dosa, wa syirku, syirik, wal ma'asi, dan maksiat, dan berbagai macam pelanggaran. Jadi orang yang paling patut, orang yang paling pantas, orang yang paling keren mengklaim keluarga Rasulullah SAW adalah siapapun dari keluarga Rasulullah SAW yang bisa menampilkan sosok bersih dari dosa, maksiat, syirik, bid'ah, dan juga berbagai macam pelanggaran, kefasikan. Dan seperti itulah. Nasab itu nomor 2. Nomor 1 adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, bila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Jadi cerminan utama pertama sosok baik itu syarif, sayyid, habaib mendapatkan keterpujian ketika dia itu mampu mewariskan peninggalan kakeknya. Mewariskan peninggalan kakeknya. Utama pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lebih daripada itu. Kalau sekarang adanya satu pelanggaran-pelanggaran, adanya satu penyimpangan-penyimpangan, apalagi mengusung pro kontra yang akhirnya mendistorsi Islam, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat ke dalam surga. Karena kalau sekarang hanya mengandalkan nasab, Masya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang paling bergengsi surganya, orang yang paling berhak untuk mengeklaim Rasulullah SAW. Tetapi faktanya, beliau ini Rasulullah SAW memberikan satu penegasan yang sangat tegas kepada keduanya, dan keduanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Jahal juga nasibnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan musuh bebuyutan Rasulullah SAW, dan dakwahnya sampai akhir hayatnya keduanya. Tidak berhak kita fanatis kecuali kepada Rasulullah. Tidak berhak kita ikutin secara mutlak kecuali Rasulullah. Makanya ada satu tafsir yang indah dari Muhammad Rashid Ridha ketika menafsiri wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kenapa ketika menyebutkan taat kepada Allah disebutkan atiullah, Rasul atiur rasula, wa ulil amri minkum tidak disebutkan atiu. Iya, kenapa itu? Cukup wa ulil amri minkum, kata beliau, karena mentaati Allah mutlak tanpa bisa dibantah. Mentaati Rasul juga mutlak tanpa bisa diotak-atik dan ditawar. Tetapi mentaati ulil amri minkum ini masih kita bisa tawar-menawar. Dalam konteks kalau sesuai dengan qala Allah qala Rasul, kita ikuti. Ulil amri minkum dalam masalah agama adalah ulama. Baik itu dari kalangan turunan Rasulullah seperti Imam Syafi'i, dan dari bukan turunan Rasulullah SAW seperti di sana Imam Abu Hanifah, seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Al-Auza'i. Nah, kita semuanya sama. Ya. Jadi atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum dalam masalah dunia umara. Semuanya tergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya closingnya kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin, termasuk habaib, termasuk syarif dan syarifah, termasuk kepada sayyid, termasuk kepada siapapun. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang perlu kita tekankan, yang perlu kita tegaskan. Dan kita juga harus tegaskan di sini, tidak ada apalagi kita yang sekarang ini menganut faham ahli sunnati wal jamaah yang mengingkari adanya turunan Rasulullah SAW. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, turunan Rasulullah SAW itu bertahan ila yaumil qiyamah. Di mana dalilnya al-mahdiyu minni. Mahdi yang nanti keluar pada akhir zaman adalah dariku. Min itrati, dari anak cucu saya. Min waladi Fatimah, dari anak cucu Fatimah. Ajlal jabhati, ciri khasnya adalah lebar keningnya, akhnal anfi, dan mancung hidungnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i yang notabene adalah di antara madhab 4 yang jelas turunan Rasulullah SAW itu, Masya Allah, keningnya lebar dan bahkan hidungnya mancung, sampai ketika beliau itu bicara,
ujung hidungnya itu kadang nempel dengan bibir atasnya. Saking Iya, mancung. saking mancungnya. Yaitu itu. Nah, di sana disebutkan yamliku fil ardi sab'a sinin, nanti akan berkuasa 7 tahun. Ini yamlaul fil ardi qistan wa adla, memenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Kama muliat juran wa dhulma, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan dan peperangan, kezaliman. Itu jelas gitu loh. Cuma sekarang yang menjadi hal yang perlu kita verifikasi dan validasi, orang-orang yang sekarang mengaku turunan Rasulullah itu benar enggak? Itu kan perlu diverifikasi. Iya. Gitu kan gitu. Jaraknya jauh sekali soalnya. Iya. Terus perlu validasi. Setelah kita verifikasi bahwa oh iya kayaknya ada tanda-tanda bahwa dia itu turunan Rasulullah, kita validasi. Benar enggak? Absah enggak? Iya. Kalau memang valid sah. Kalau tidak, maka terus terang kita katakan Anda bukan turunan Rasulullah SAW. Bukan kita mengingkari tidak ada turunan Rasulullah SAW sekarang. Iya, Bahkan ada ila yaumil qiyamah. Seperti wasiat Ibnu Taimiyah bahwa pada zaman sekarang, padahal zaman beliau Masya Allah masih relatif Islamnya kuat. Pada zaman sekarang penuh dengan fitnah dan perpecahan. Hendaknya di dalam menyampaikan Islam itu penuh dengan keadaban, kelembutan, dan juga penuh dengan toleransi. Ya. Jadi keadaban, kelembutan, toleransi ini harus kita tekankan di dalam penyampaian-penyampaian. Tidak ada cara-cara kasar, tidak ada cara-cara radikal, tidak ada cara-cara ekstrim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kan begitu. Apalagi Masya Allah sekarang memang kita tidak ingkari kita hidup di tengah kemajemukan yang sangat majemuk. Iya. Ya kita menghadapi suatu realitas keberagaman yang sangat unik, terutama di Indonesia. Maka sekarang tidak ada satu pilihan, melainkan kita memang menawarkan Islam yang lembut, santun, damai, dan toleran. Iya. Itu adalah tuntutan. Ini merupakan satu pilihan yang paling di antara sekian paling baik. Nah, yang kedua, langkah kita di dalam masalah-masalah berdakwah ini tetap kita teguh di atas kebenaran apapun rintangannya. Kita tegak istiqamah di atas kebaikan. Tetapi kita juga waspadai bagaimana metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menghiasi dakwah-dakwah kita. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dakwah amar ma'ruf itu hendaknya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar, karena bersiku. Apapun bentuknya, apapun sekarang perlakuan yang kita lakukan, maka tetap bersiku. Meskipun begitu, kita harus tekankan cara-cara yang adab, cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun dan damai, seperti penekanan Allah kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Intinya kita ajak kepada para dai siapapun itu mengedepankan ajakan Allah, faqula lahu qawlan layyina, qawlan sadida, qawlan baligha, qawlan karima, qawlan maisura. Masya Allah. Ini semuanya qawlan sadida. Cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran bagaimana kita itu di dalam berbahasa itu penuh santun damai. Makanya Wali Songo itu berhasil karena menerapkan apa? Al-hujjatul balighah. Hujjah yang sangat tajam, argumentatif. Terus kemudian al-adabus samiyah, satu adab yang sangat tinggi. As-siyasatul hakimah, satu siasat sangat bijak. Wal asalib, ya, uslub yang sekarang ini bisa diterima oleh siapapun di dalam berdakwah. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan bisa mengeksiskan Islam di tengah berbagai macam kemajemukan, keberagaman orang yang ada di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab.